Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Kita mulai dari apa nih Nes hari ini Nes? Kita bahas ini Arsenal dulu. Dari Arsenal. Kalau pertandingan kita nggak perlu bahas secara detail lah ya. Kartu kuning Declan Rice. Siapa duluan? Mas Hari dulu mungkin. Kartu kuning. Ya. Layak kartu merah? Ah gitu aja deh. Layak kuning. Dan itu masalahnya dia ini kan kuning kedua. Ya. Jadi mau nggak mau jadi merah. Kan kalau untuk memberikan kartu kuning khusus untuk aturan itu ada 6 aspek lah ya. Kan selalu gue bilang kalau handsball ada berapa aspek, wasit tuh pakai aspek yang mana. Dan kemarin aspek yang dia menjauhkan bola karena udah restartnya udah kelihatan pengen buru-buru kan pemain Brightonnya. Dimanapun posisinya kalau dia early restart mau start dengan quick artinya ya lo sudah siap untuk menendang bola itu. Perkara bola itunya masih jalan, tapi ketika masih jalan sebelum berhenti kan dia jauhin sama si Declan Rice kan. Itu dia terhitung menjauhkan bola dan tidak menjaga jarak. Jadi ada 2 aspek yang dilanggar oleh Declan Rice dan dua-duanya memang layak untuk mendapatkan kartu kuning. Masalahnya dia itu udah dapat kartu kuning juga kan, yang jadi masalah ketika dia mendapatkan kartu kuning yang kedua menjadi merah dan seolah-olah itu menjadi berat. Padahal itu kan sebetulnya pelanggaran kartu kuning. Yang celakanya buat dia itu sudah menjadi kartu kuning yang kedua. Jadi emang layak mendapatkan kartu kuning kedua dan akhirnya menjadi kartu merah. Pembahasan selanjutnya adalah Koci tidak adanya katanya common sense dari wasit. Betul. Gue bilang nggak layak. Nah beda nih. Bagus. Gini. Gue kasih contoh Spanyol lawan Belanda 2010. Nigel de Jong nginjek. Itu kurang merah apa itu? Nggak dikasih wasit. Walaupun habis itu dia menyadari kesalahannya kan. Iya, tapi dia memberikan statement juga bahwa kalau gue kasih kartu kuning di awal, kartu merah di awal, dia akan merusak pertandingan. Oke. Wasit itu has to feel the game. Pada saat lu udah dapat kartu kuning, Haryo bener, soal aturan itu bener. Itu memang udah ada aturan. Pada saat lu memberi satu, dia tahu ini pemain udah punya kuning kan. You don't give them second yellow card untuk pelanggaran yang segampang itu. Walaupun di atas secara textbook itu pelanggaran. Tapi wasit has to feel the game, ngerti nggak? Dan itu tidak dia lakukan. Kalau ini kejadian di Champions League atau match UEFA, gue masih paham karena wasit di sana di brief untuk textbook. Ini Inggris loh. Wasit Inggris diberi wewenang untuk mengambil keputusan sendiri di luar aturan pakai common sense. Common sense seperti yang sering kita lihat di kotak penalti, hands atau enggak, penalti atau tidak. Dan itu kan sering menjadi bahan diskusi. Tapi kenapa dia tidak melakukan di sini? Satu, kedua, ini menurut mantan wasit, bukan gue yang ngomongin, mantan wasit bilang, ini harusnya diambil ulang karena bolanya masih gelinding. Jadi pada saat bola masih gelinding, di sini gue kemarin diskusi sama Panji bilang nggak ada aturan itu. Gue bilang ada aturan itu. Tapi ini kan telur atau ayam ya kan. Setahu gue bola itu boleh ditendang kalau dia stand still. Dan bola itu kemarin masih gelinding, disentuh lagi sama Declan Rice. Ngerti nggak? Jadi khusus buat Liga Inggris, walaupun ini pelanggaran, harusnya tidak diberikan kartu kuning ya karena terlalu ringan dan karena Declan Rice sudah punya kartu kuning. Kalau Declan Rice nggak ada kartu kuning, gue masih paham. Oke, Koci, maksud Koci dengan feel the game ini harusnya nggak di kartu kuning. Iya, tapi karena dia sudah punya kartu kuning. Berarti nggak fair buat Brighton ya dong? Enggak. It's about how to feel the game. Yes, maksudnya jangan di kartu kuning. Bukan fair atau tidak, karena lu udah merusak pertandingan dengan pelanggaran yang tidak berat. Wewenang ini diberikan oleh wasit kepada terutama Liga Inggris untuk tidak terlalu textbook. Maka dari itu gue bilang kalau ini match Champions League itu dikasih. Karena itu udah kita tahu. Sengaja nggak sengaja hands di Champions League penalti. Di Inggris kan nggak. Ya walaupun sekarang udah mulai mereka mencoba untuk lebih melunak di Champions League. Sekarang peraturannya lebih seperti itu. Jadi nggak akan sekaku biasanya, hands itu otomatis ke penalty, or hands otomatis kartu atau segala macam, tapi dilihat dulu memang dia harus nge-review. Oke. Sementara ya balik lagi, gue bilang ya kemarin kenapa Rice harus melakukan nggak itu? perlu kan? Iya, gue sih lebih ke itu.
Karena kan something yang silly itu bisa menghasilkan tergantung wasit ya akhirnya menghasilkan something yang akhirnya merugikan lo gitu. Padahal kalau dia jalan mundur juga nggak berbahaya juga kan sebetulnya. Ngapain dia harus ngedelay? Maksudnya kan walaupun mereka ingin cepat melakukan sebuah serangan ulang, restart the game-nya dengan cepat, tapi kan masih di wilayah hampir corner mereka gitu kan. Sebetulnya nggak lo outin juga nggak masalah, lo lari mundur juga nggak masalah gitu kan. Kenapa dia harus melakukan itu? Yang tadi udah melanggar 2. Ya memang menjadi terlihat too harsh untuk sebuah kartu kuning, tapi ya dia melakukan tugasnya karena itu udah ada 2 kesalahan yang dilakukan oleh Declan Rice. Ya bolanya betul masih jalan menuju berhenti, tapi dia menjauhkan bola itu salah satu. Tapi secara aturan harusnya nggak bisa diberi juga kecuali bolanya berhenti ditendang baru kasih kartu kuning. Ya, karena bolanya masih gelinding juga. Kan gelindingnya ke arah yang dia mau ambil supaya bola itu berhenti baru diambil gitu kan. Tapi dia delaying the game-nya untuk ngejauhin. Padahal kalau dia nggak ngapa-ngapain, mungkin dia menjaga jarak aja. Mungkin gua rasa dia nggak akan di kartu kuning gitu ya. Cuman karena dia sudah ngejauhin, ditambah lagi dia nggak menjaga jarak. Jadi ada 2 pelanggaran yang dilakuin sama dia. Ini gue kasih contoh. Ini ada netizen yang bilang kayak Odegaard basket kena tangan, nggak dikasih pelanggaran juga kan? Iya. Ya memang kita akan selalu berdebat Iya, ya. gini, mungkin kita harus bedain antara konsistensi wasit atau dengan aturan. Kalau kita bicara soal konsistensi wasit, ini kita bisa 4 hari debat gak akan beres gitu karena itu masalah kita tiap musim begitu terus. Cuman tugas kita di sini kan bahwa yang benar tuh gimana gitu kan? Enggak, kalau aturan memang aturan itu udah jelas. Iya dong. Cuman enggak. Kembali lagi ini wasit Inggris. Yes. Wasit Inggris tidak harus selalu mengikuti aturan. Mereka boleh menginterpretasikan sendiri. Contoh kedua yang itu basket. Yang lebih kocak lagi. Wasit yang sama dengan Declan Rice pada saat dia pakai jersey West Ham melakukan pelanggaran yang sama, Declan Rice mendelay, tidak dikasih kartu oleh wasit yang sama. Ya, inkonsistensi. Balik lagi betul. Jadi jangan bicara hanya aturan, karena sekali lagi ini Liga Inggris. Betul. Nah kalau pakai asumsinya Coach tadi, wasit nggak harus pakai aturan, berarti boleh dong. Wasit pakai aturan juga boleh dong. Boleh. Ya berarti nggak salah juga wasit. Enggak. Dia nggak feel the game karena dia merusak pertandingan dan 10 merusak pertandingan bagi Arsenal. Enggak. Bagi the whole match, bukan hanya bagi Arsenal. Asumsi Arsenal kemarin 2 counter itu gol. Kan Arsenal menang. Iya. Kan nggak terjadi. Tapi dia udah merusak permainan dengan 10 lawan 11. Jadi bukan masalah menang kalahnya. Merusak fairness. Ya. The flow of the game sih lebih. The flow of the game. Ya kayak contoh De Jong, contoh kartu merahnya si Jan Sleman. Kan abis itu kan wasit banyak yang ngomong juga kan waktu di final lawan Barcelona, yang Jan Sleman keluar dari kotak penalti kena tangan. Walaupun bolanya jatuh ke Giuli, terus Giuli nendang kan sebetulnya itu bisa menjadi gol. Ya kan wasit pada waktu itu ya rame juga. Kenapa nggak kasih aja biarin 1-0 tapi 11 lawan 11 pertandingan akan lebih seru. Betul. Itu kan ada keputusan wasit yang akan melakukan itu. Cuman kan balik lagi ketika waktu itu gue selalu mengatakan kalau peraturan itu pasti akan 50-50 karena ya gue bilang itu ada puluhan orang dalam satu ruangan melihat sesuatu. Jawabannya 50-50. Padahal they play the game udah 20 tahun, 30 tahun, tapi selalu masih berbeda dalam sudut pandang memandang sesuatu. Artinya kan ini akan terus terjadi. Wasit ini akan melakukan ini, besoknya dia akan berubah pikiran. Wasit yang berikutnya akan memberikan hal yang berbeda dengan pelanggaran yang sama. Ya kita pasti akan mendebat. Cuman kan yang kita komentarin adalah layak atau enggak sesuai peraturan, yaitu sesuai peraturan. Tapi kalau untuk enaknya laga jadi kurang enak dan bukan tanggung jawab wasit dong. Tanggung jawab wasit menjaga pertandingan tetap enak. Itu tanggung jawab wasit. Salah lu kalau bilang. Iya Mas Aryo. Tanggung jawab nggak tanggung jawab langsung sih. Gini. Lu wasit itu kayak lu pernah nonton orkestra nggak? Dia ininya. Kan ada konduktornya. Komposernya Itu tanggung jawab dia untuk mengatur flow-nya. Wasit itu yang paling berkuasa di lapangan. Iya jelas. Itu tanggung jawab dia untuk mengatur flow-nya enak. Contoh, ada wasit yang banyak, yang dikit-dikit pelanggaran kartu. Banyak. Ada juga wasit yang let it go, nggak ada kartu sama sekali. Itu tanggung jawab wasit. Nggak bisa lu bilang bukan tanggung jawab wasit. Dan tergantung game juga sih. Ada wasit yang sama yang ternyata lenient banget ketika dia mimpin satu game gitu. Oh itu inkonsistensi. Iya, tetap itu ya tergantung pasti akan beda-beda lah keputusannya gitu. Cuman kan ya hari ini ya kita ngomentarin itu
kenapa dia dapat kuning? Ya udah gue jabarin, dia dapat kuning karena ini. Sialnya dia udah dapat kuning duluan, jadi menjadi kartu merah. Justru karena dia udah dapat kuningan duluan, untuk pelanggaran segampang itu harusnya tidak diberikan kartu kuning kedua. Atau Koci, justru lebihnya harus hati-hati dong. Loh, bahwa Declan Rice salah iya. Tapi bukan kesalahan yang besar. Tapi ya layak di kartu gitu. Enggak. You don't get it, ya? No, ya maksudnya enggak, lu itu hanya ingin mendengar apa yang lu mau dengar. Bukan. Yaitu lu hanya fokus ke aturan. Iya. Kalau udah aturan lu bener. Nah, gue sekarang kasih lu sudut pandang yang berbeda. Jadi jangan kembali lagi ke harusnya nggak ada harusnya. Ya, menurut ngerti nggak? Iya, menurut Justin, ya dia merusak flow the game. Iya. Wasitnya tuh itu gitu. Tapi by law dia melakukan tugasnya gitu. By law ya, by law wasit melakukan tugasnya. Tapi by the entertainment dia telah mengganggu. Dia mengganggu itu, merusak ritme pertandingan yang udah berjalan enak mungkin. Oke. Jadi bukan masalah kalau Rus mah bener, nggak usah kita bahas lagi itu. Sampai harus begitu ya. Tapi wasit punya tanggung jawab yang apa ya, yang tidak tertulis untuk memimpin biar gamenya berjalan. Ya. Dan dia tuh merusak kemarin, bukan masalah menang kalah. Iya. Gitu. Nggak harusnya begitu. Sedikit soal Brighton dengan wasit baru, pelatih barunya nih 31 tahun, Husler. Apa yang lu lihat Mas Aryo? Berani untuk mainin. Tapi kalau kita lihat Brighton ya, mungkin di luar dari Hansler juga. Berapapun pelatih hebat yang datang dan pergi gitu, Potter kurang banyak pujian apa kita kasih buat dia waktu megang Brighton. Lalu ketika dia cabut, wah bakal hancur nih Brighton. Lah, De Zerbi kok lebih bagus permainannya dibandingkan di era Potter. Sementara Hansler, waduh kehilangan De Zerbi seperti apa ya, pelatih masih hijau banget gitu. Tapi ternyata ya pemainnya ternyata punya kualitas yang keren gitu loh untuk bisa menstabilkan permainan mereka gitu. Dengan gaya bermain yang mereka biasa mainin, pengertian terhadap apa yang dia mau pelatih itu cepet banget mereka untuk nangkepnya dan implementasikan di lapangan gitu. Dan itu dengan mulus bisa mereka lakukan. Jadi memang individual playernya tuh bisa menerima tugas dari pelatih, termasuk si Hansler. Ya dia stick dengan game seperti itu, counternya bagus, build upnya juga bagus kan, ya gaya Brighton banget gitu kan. Dan selalu susah untuk dikalahin kan tim seperti ini kan. Dia bisa ngalahin Liverpool 3-0 di kandang, nyusahin selalu tim-tim gede gitu kan. Enggak, itu kalau 1-0 itu peluang jauh lebih banyak Arsenal. Iya, tapi saya nggak bisa dimanfaatin. Gue bilang kan? Tololnya Arteta. Kenapa lu harus pakai 5 defender? Kenapa? Dari kacamata pelatih kenapa Koci? Ya nggak punya nyali aja banci nih Arteta. Lu masih inget Ajax Chelsea? Ajax 9 orang loh, dapat 2 peluang. 10 orang lu cuman ibarat lu nggak punya striker lah. 5 back di belakang. Kenapa lu harus main bertahan? Itu tololnya Arteta kalau gue bilang. Kali ini gue setuju. Dan kita lihat 2 musim yang lalu di mana zamannya Granit Xhaka Arsenal sering kali dapat kartu merah. Tetap kayak begitu, nggak belajar, parkir bis. Kenapa lu harus parkir bis? 5 back di belakang gue sampai nggak ngerti. Arteta kan selalu penuh kalkulasi kan nih pelatih kan. Ketika lawan City yang biasanya dia kalah, ya gue rather dapat imbang dah daripada gue kehilangan poin 3 gitu kan. Dia lebih sering itu. Ya kemarin mungkin dia ngerasa Brighton cukup mengkhawatirkan untuk bisa bikin gol lagi gitu. Jadi dia ngambil pendekatan lebih defensif gitu. Dan gol dari Brighton sendiri kan gimana begitu Declan Rice nggak ada, Luis Dang tuh ngerobek dari tengah kan, passing lewat tengah ke Joao Pedro apa kalau nggak salah. Itu langsung ke kick. Abis itu kan emang Arsenal mencoba menyerang lewat serangan balik. Ya intinya serangan balik. Kenapa nggak coba berani kontrol lagi? Itulah untuk fans Arteta. Ya nggak tolol Arteta aja. Sesimpel itu. Lu hanya kehilangan 1 pemain. Kalau lu di depan press 5 orang, lu paksa Brighton long ball. Tapi lu kasih sea of space untuk bangun serangan. Iya. Kalau mereka paham gameplaynya tapi kualitas jelek, 4 kali syuting jumpa fans kok. Ini memang materi pemainnya juga bukan yang exactly. Mitoma pun turun sebenarnya. Tapi mereka ngerti gameplaynya itu. Luar biasa. Gue setuju. Iya. Jadi dan gue bilang Arsenal kemarin bisa menang even dengan 10 orang. Harus sayang banget pakai 5 back Mas kalau Fiori, Zinchenko. That's stupidnya Arteta. Oke.
Kalau menurut Jebret Tim gimana? Declan Rice layak dapat kartu kuning kedua atau justru menurut Koci ini terlalu harsh dan mengganggu ritme dan juga entertainment dari sisi footballnya gitu Nes. Oke, ini udah ada yang nyawer Aldi, salah satunya dari calon rival ASI Rp50.000. Oh, nolnya kurang 1 dong. rival ASI gope. Iya, katanya gini, payah Ajax cabang Inggris kalah sama PSV cabang Inggris di derby mini Belanda. Oh, itu derby mini itu. Next, ada siapa lagi yang nyawer dari Angelo? Berapa? Rp50.000. Selamat malam. Rules is rules and wasit adalah hakim lapangan. Fokus ke next game week aja. Ya, No excuse. Dan lu cuma netizen yang nonton di layar kaca. Next dari Samuan Rp50.000. Arteta selalu disalahin masalah transfer. Tapi kalau Ten Hag nggak pernah dikritik ya. Padahal udah hampir 3 musim. Tapi nggak ada pembeliannya yang bener satu. Sabar, mau dikritik hari ini sama Koci, slow. Enggak, Ada lagi Nes? ini kan orang yang tolol yang nggak ngikutin gue, padahal gue udah sering kritik, tapi nggak ngelihat seolah-olah gue nggak kritik. Cuman Pokoknya ya, lu pro Belanda aja image-nya. penonton DP kan banyak yang goblok, makanya gue hadir terus di sini Iya. untuk bikin mereka Untuk pintar. mengedukasi ya, Coach. Mengedukasi. Iya. Untuk mengedukasi. Karena tololnya minta ampun. Nah, Koci marah-marah tuh. Seneng Koci kalau lu marah-marah tuh pada seneng. Gobloknya minta lain dari pantat semua banyak tuh.